Halo, kembali lagi dengan Kang Afif di sini. Pada video kali ini saya akan membahas tentang positive self-talk. Selain menyehatkan psikologis Anda, positive self-talk ini juga bisa menjadi salah satu cara untuk mengatasi pikiran negatif yang ada di dalam otak Anda. Pasti mau dong jadi lebih sehat? Nah, oleh karena itu simak terus video ini sampai tuntas. Coba, Anda suka sadar nggak sih? Kadang-kadang otak kita tuh suka tiba-tiba mikir negatif seperti ini. Duh, saya kok nggak pinter ya? Aduh, kok saya tuh jelek ya? Aduh, apa saya yang on ya? Jadi nggak ngerti sama berita-berita di luar sana. Duh, dan aduh sebagainya. Atau, suka nyalahin diri sendiri. Atau tiba-tiba suka ngerasa nggak pantas untuk sukses. Nah, padahal sebenarnya Anda itu sukses. Ini berarti terkena gejala imposter syndrome ya, seperti yang sudah saya bahas di video ini ya. Nah, tentu negatif self-talk ini nggak bisa dibiarin begitu saja dong. Terus apa nih yang bisa Anda lakukan untuk menghilangkan pikiran negatif tersebut dari otak Anda? Salah satu kuncinya adalah dengan positive self-talk. Dan ini sangat bisa Anda latih banget. Sangat bisa Anda aplikasikan sehari-hari, setiap hari, setiap saat. Ada yang nanya nih, Kang Afif, apa sih positive self-talk itu? Nah, positive self-talk tuh kurang lebih sederhananya adalah ngobrol atau dialog dengan diri sendiri, tapi menggunakan kalimat-kalimat positif. Mau ngobrolnya itu diucapkan sehingga kedengeran sama telinga, bisa. Mau ngobrolnya di dalam hati meskipun nggak kedengeran sama telinga, bisa juga. Tapi pastinya positive self-talk ini dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku diri Anda secara positif. Nah, dengan positive self-talk juga itu bisa memberikan efek baik bagi kesehatan mental dan fisik. Juga jangan kaget, positive self-talk juga itu bisa meningkatkan kualitas hidup Anda. Nah, tapi positive self-talk ini tidak serta-merta muncul begitu aja. Kebiasaan ini harus benar-benar Anda latih secara konsisten. Nah, untuk bisa terlatih melakukan positive self-talk ini, ada beberapa langkah yang bisa Anda lakukan. Pertama, yaitu adalah Andanya sendiri harus tahu nih, harus menyadari dulu, apa saja pikiran-pikiran negatif yang suka muncul dalam diri Anda. Apa yang menurut Anda itu mengganggu, atau yang menurut Anda itu kurang baik. Itu harus Anda pahami dulu. Misal, aduh saya tuh saya misalnya suka ngerasa saya ini bodoh misalnya, saya suka nyebut saya ini aduh jelek misalnya, saya ini gaptek, saya miskin, dan saya mah tuh apa, saya nggak bisa dan lain-lain. Catat semuanya itu. Negatif-negatif pikiran itu dicatat dulu. Nah, Anda bisa mencoba untuk mulai memperhatikan ya pikiran-pikiran Anda sendiri dari waktu ke waktu. Setiap nemuin negatif thinking ya langsung dicatat. Kemudian berikutnya masuk ke langkah kedua, yaitu Andanya sendiri harus menyiapkan diri Anda untuk mulai berkomitmen menciptakan self-talk yang positif, yang membangun, dan meninggalkan segala bentuk pemikiran negatif setiap kali pikiran negatif ini akan muncul. Langkah ketiga, ketika pikiran negatif ini tiba-tiba muncul lagi, langsung pada saat itu karena Anda sudah siap di langkah 2, ya, di langkah ketiga ini ketika ini muncul, langsung Anda abaikan, atau Anda tutup dengan hal-hal yang positif tadi. Dan ucapkan dalam bentuk kalimat positif. Lakukan ini berulang-ulang, ya, mau dalam hati boleh, mau dengan lantang boleh, ya, saya bisa, saya bagus, gitu, ya, hingga Anda menjadi terbiasa. Contoh, misalnya ketika Anda melakukan sebuah kesalahan. Kalau sebelumnya misalnya Anda suka berkatanya, aduh salah lagi, aduh saya ini nggak ada gunanya, ya, aduh semua yang saya lakukan nih gagal terus, cuma bikin malu aja, gitu. Nah, ketika pikiran seperti ini muncul lagi, Anda bisa coba langsung merubah mengganti kalimat tersebut menjadi seperti ini. Sebentar, nggak gitu juga kok. Gitu. Saya yakin saya ini positif, kesalahan ini adalah bagian dari pengalaman saya dan bisa jadi membuat atau menjadi pelajaran yang membuat saya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Nah, langsung ya ini muncul, langsung ditutup dengan positif. Atau contoh lain, misalnya Anda tiba-tiba ditunjuk untuk melakukan suatu tugas yang menurut Anda itu baru. Nah, kadang-kadang kan suka muncul pikiran negatif.
Waduh, saya belum pernah ngelakuinnya nih, saya nggak ada pengalaman nih, pasti hasilnya jelek atau gagal. Waduh, gitu ya. Takutnya saya malah mengecewakan yang lain. Nah, ketika Anda menyadari negative thinking itu muncul, langsung pada saat itu juga tutup atau ganti dengan kalimat positif. Seperti misalnya gini, wait, enggak. Ini bagus, ini kesempatan bagus. Alhamdulillah, ini adalah kesempatan yang luar biasa buat saya. Saya akan memanfaatkannya sebaik mungkin dan memberikan yang terbaik. Ini kesempatan saya untuk mengembangkan diri saya. Bismillah, jalan. Nah, gitu ya. Nah, coba Anda mulai sedikit demi sedikit, mulai dari yang kecil. Insya Allah lama-lama ini akan menjadi habit atau kebiasaan dan nanti akan menjadi otomatis untuk bisa selalu berpikir secara positif atau melihat sisi positif dari segala kejadian. Tapi perlu diingat sekali lagi, kebiasaan ini tidak muncul begitu aja. Anda perlu melatihnya dan perlu dilakukan secara konsisten. Nah, bahkan ya ini dahsyatnya adalah ternyata manfaat positif self-talk itu bukan itu aja. Ya, dari beberapa penelitian yang saya baca, itu ada beberapa manfaat lain dari positif self-talk. Seperti bisa menguatkan mental Anda. Ada sebuah penelitian yang menyatakan bahwa orang-orang yang melakukan positif self-talk itu cenderung lebih kuat secara mental. Sehingga otomatis lebih terhindar dari kecemasan, stres, dan depresi. Nah, positive self-talk ini juga bisa membuat seseorang tuh jadi lebih menghargai badan dan penampilannya. Fisik juga bisa. Ya, jadi bukan perasaan aja. Jadinya nggak mudah baper, nggak mudah dipengaruhi kata-kata orang. Seperti itu. Ya. Selain itu juga, orang dengan mental kuat, ya, itu otomatis juga akan mampu berpikir secara jernih dalam menghadapi kesulitan atau tantangan yang dialami. Nah, hal inilah yang membuat ya, orang-orang yang sering melakukan positive self-talk itu tidak mudah terpuruk ketika mendapatkan cobaan, ujian hidup, ya, bawaannya tuh tenang. Ya. Nah, manfaat dari positive self-talk berikutnya yaitu kualitas hidup meningkat. Kenapa? Yes, karena Anda bisa jadi lebih menghargai diri Anda sendiri. Bisa membantu menumbuhkan rasa optimisme, harapan, dan kedamaian di berbagai situasi. Ini mantap. Nah, terus yang nggak kalah penting dari positive self-talk ini yaitu adalah selain menyehatkan secara psikologis, positive self-talk juga ternyata dapat menyehatkan fisik. Nah, masih dari penelitian yang saya baca itu menunjukkan bahwa orang-orang yang selalu menunjukkan positive self-talk, ternyata kebiasaan ini dapat membuat tubuhnya itu menjadi lebih bugar dan mencegah Anda terkena penyakit kardiovaskular. Selain itu, daya tahan tubuh juga menjadi lebih kuat. Kenapa? Karena imun tubuhnya pun menjadi meningkat. Nah, mungkin Anda ingat, waktu zaman-zaman awal COVID-19 kemarin, ya, itu banyak yang bilang bahwa, wah, banyak ternyata yang sakit dan meninggal. Salah satu penyebab utamanya adalah karena dia cemas, panik berlebihan, dan berpikiran negatif. Sementara penderita-penderita yang ternyata sembuh, ya, sehat kembali, selain karena fisik, ya, juga karena dia berpikirnya positif. Mereka melatih positif self-talk-nya, nggak cemas, tenang, menghadapi ujian sakit ini dengan tenang. Nah, itu meningkatkan imun dalam tubuh dengan baik. Jadi kebayang ya betapa pentingnya kita mulai membiasakan untuk positif self-talk. Anda bisa memulainya dengan kata-kata positif seperti saya sehat, saya baik, saya senang, saya bahagia, saya bisa sukses, saya pintar, saya bersyukur, dan lain-lain. Oh ya, selain manfaat tadi, ya, itu untuk Anda yang punya anak, maka positive self-talk ini juga bisa dilatih pada anak-anak loh. Langkah ini bisa jadi salah satu cara untuk membimbing anak agar bisa tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan berpikir positif ke depannya. Ya, terus latih untuk kata-kata positif. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Mulai saat ini latih ya positive self-talk-nya. Penting untuk Anda karena Anda unik dan berharga. Nah, jika video ini bermanfaat untuk Anda, boleh dong klik tombol like-nya. Juga untuk Anda yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe dan pencet loncengnya karena saya ingin Anda berkembang dan sehat secara psikologisnya. Minimal dengan belajar dari channel Kang Afif ini.
Oke, ini sudah saya siapkan juga beberapa video lainnya yang bermanfaat, ya, yang pas untuk Anda. Silahkan Anda simak ya. Bye.